Oke, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sallallahu mustafa amma ba'd. Yang kita nanti bersama Ketua DMI Kabupaten Semarang, Pak B saya ini, Pak Zainal Abidin. Yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Ambarawa beserta seluruh pengurus, Pak Camat dan seluruh konstituen kalau ada yang hadir, Pak Bepitza, Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, teman-teman dari BPJ Kabupaten Semarang, dan hadirin sekalian yang apunten belum bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, senang kami malam ini bisa silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah katanya Allah berjanji bagi umatnya yang gemar bisa bersilaturahim, insya Allah akan dilipat gandakan rezekinya. Kata Pak Kiai sebelah saya katanya. Salam dan salam juga tak lupa kita panjatkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah juga sahabatnya nanti akan menanggi kita di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak sekalian, buat nanti kesemutan kaki ini. Karena kaki saya sudah kesemutan dari tadi. Saya bilang Pak Zainal kaki udah kesemutan Pak. Oke, buat awal-awal sambil santai mawar, silakan nanti menyimak, mencermati apa yang kami sampaikan. Tapi sebelumnya saya cerita dulu Bapak sekalian. Kamu tetap pakai bahasa Indonesia, soalnya bahasa Jawa itu kalau malah nanti kacau, malah buatan jadikan semuanya. Saya pakai bahasa Indonesia saja. Saya mau cerita. Jadi kalau saya kumpul dengan Bapak sekalian di Majelis Taklim itu, saya ingat cerita tentang kiai saya waktu dulu. Jadi kiai saya itu kan jamaahnya banyak, ngumpulin warga untuk ceramah ceritanya. Nah, ceramah itu karena makmumnya banyak, yang datang juga banyak ratusan. Dilalah pada saat pulang itu sandalnya Pak Kiai hilang ceritanya. Jadi kan begitu pulang itu kan mau juga cepet-cepetan, kan sudah terlalu malam acaranya, pulang pada mau cepet-cepetan. Dilalah nggak tahu sandalnya keliru atau gimana, sandalnya Pak Kiai hilang. Nah, Pak Kiai bingung dong, sadarku di mana. Akhirnya Pak Kiai naik mimbar lagi, terus dengan suara yang lebih keras, beliau berkhotbah lagi. Para makmumku sekalian, ilmu tentang surga, ilmu tentang neraka sudah saya jelaskan semuanya. Tapi malam ini kita dapat satu ilmu lagi. Ada satu orang yang malam ini sudah siap berangkat ke surga dengan membawa sandal baru saya. Langsung sandalnya balik, Pak. Karena ketakutan malam itu sudah siap ke surga dengan membawa sandalnya Pak Kiai. Karena itu sandalnya balik, Pak Kiai sakit kotor dengan sandal baru. Ya, jadi nanti kalau sandalnya dengan hilang, cepat-cepatlah ke mimbar, Pak. Dengan dakwah Moten Kumawar. Hari ini ada yang sudah siap ke surga membawa sandal saya. Dijamin sandalnya balik, Pak. Oke. Matur nuwun pengurus DMI yang sudah memfasilitasi kami untuk menyampaikan program pemerintah. Ini program pemerintah, nanti saya terangkan satu persatu. Saya waktunya sampai jam berapa, Pak? Jam 2 malam. Sekalian sahur dipakai. Oke, Bapak sekalian, jadi izin kami akan terangkan tentang program BPJS Kesejahteraan. Jadi ceritanya 2 minggu yang lalu saya dengan Pak Bupati itu menyerahkan klaim santunan kematian, tapi waktu itu untuk anggota Satlinmas. Saya ingat di Ambarawa ada 2 ahli waris yang menerima juga santunan dari BPJS Kesejahteraan. Kalau betul santunan kematian sebesar 42 juta. Karena 2 minggu yang lalu itu ada 19 orang di Kabupaten Semarang Satlinmas yang meninggal dunia yang kemudian mendapatkan santunan dari kami. Ada 1 orang Satlinmas yang mendapatkan 118 juta karena beliau meninggal pada saat melaksanakan tugas. Jadi pada saat ngepam, jaga keamanan, jaga hajatan, beliaunya itu jatuh sakit dan meninggal di tempat. Itu kecelakaan kerja namanya. Kan tugas seorang Satlinmas memang salah satunya menjaga keamanan. Bilalah pas jaga hajatan ibu,
saking Mas ini jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Nah, kita berikan santunan kemarin sebesar 118 juta. Kok kenapa dapat 118 juta? Saya akan cerita. Tapi sebelumnya ngapunten nggih, karena ini kami sebut itu yang hadir malam ini namanya pekerja sosial keagamaan. Lingkungannya atau ekosistemnya itu namanya ekosistem keagamaan penggiat masjid, sebutannya seperti itu. Karena sebenarnya di kami itu hanya boleh memberikan perlindungan kepada pekerja. Kami karena di Indonesia itu ada 2 BPJS dengan sampun Birsos Tunggal namanya BPJS Kesehatan. Ada satu lagi namanya BPJS Ketenagakerjaan. Apa bedanya? Dua-duanya instansi yang sama sekali berbeda. Namanya sama-sama BPJS, tapi program kemudian instansi dan sebagainya berbeda. Saya jelaskan dulu bedanya kesehatan dengan ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dulu, kalau jenengan dulu pernah tahu atau pernah kenal namanya Askes, pernah dengar ya? Nah, Askes itu kemudian yang beralih menjadi BPJS Kesehatan. Makanya programnya hanya satu, namanya Jaminan Kesehatan Nasional. Kartunya kartu JKN. Atau ngapunten bagi masyarakat yang menerima bantuan iuran, mungkin punya kartu yang namanya kartu KIS. Ya, kita lihat. Itu BPJS Kesehatan. Satunya BPJS Ketenagakerjaan kami ini. Nah, panjenengan pernah pirsa jam sostek. Nah, itu kami. Dan kemudian bertransformasi menjadi namanya BPJS Ketenagakerjaan. Kami 2 instansi yang berbeda meskipun depannya nama-nama BPJS namanya. Teman-teman di BPJS Kesehatan, mereka hanya punya satu program, namanya Jaminan Kesehatan Nasional. Tapi kami punya 5 program. Ada namanya Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan yang terakhir itu Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jadi kalau yang pekerja-pekerja yang dikabari mereka di PHK, mereka dapat santunan dari kami ketika di PHK. Nah, terus bagaimana dengan kami? Pak, kami kan bukan pekerja. Karena yang namanya pekerja itu kan orang yang beraktivitas ekonomi dan bermaksud untuk mencari penghasilan, atau gampangnya punya gaji, punya upah, atau punya penghasilan. Itu yang disebut sebagai pekerja. Pak Marbot kan bukan pekerja, Pak. Imam kan bukan pekerja, khotib bukan pekerja. Tapi kalau di sistem kami, pekerja, penggiat masjid, takmir dan sebagainya itu masuk dalam kategori pekerja sosial keagamaan. Beliau-beliau ini paling tidak punya 2 resiko. Yang pertama, resiko kecelakaan kerja. Yang kedua, namanya resiko kematian. Nah, satu pertanyaan saya untuk Bapak-Bapak sekalian. Dengan ingat-ingat deh, kira-kira dalam 1 bulan terakhir, jadi mungkin bulan Juni atau bulan Juli, adakah di tempat panjenengan yang tetangganya meninggal dunia? Ada? Ada ya? Banyak pasti ya? Mereka diyakini bekerja, entah itu petani, pedagang, entah itu tukang beca dan sebagainya. Mereka bekerja? Bekerja ini dengan pastinya seperti ini. Apakah jenengan tahu atau pernah dengar mereka dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan? Belum. Kenapa mereka nggak dapat? Oke, padahal semua orang yang bekerja ketika sudah menjadi peserta kami, yang bersangkutan meninggal dunia oleh sebab apapun, akan mendapatkan santunan kematian dari pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan. Tadi yang disampaikan Pak Kiai itu sebesar 42 juta. Kenapa mereka nggak dapat? Padahal mereka bekerja, mereka mencari penghasilan. Nah, saya coba terangkan. Yang pertama tadi saya sampaikan ada namanya jaminan kecelakaan kerja. Oke. Jaminan kecelakaan kerja itu intinya melindungi pekerja peserta kami
yang terkena risiko pada saat melakukan aktivitas pekerjaan. Kabupaten Takdir mesti tahulah pekerjaan marbot, pekerjaan notif, imam dan sebagainya. Kira-kira menurut jenengan risiko kerja seorang marbot nopo? Pleset, terus ketiban, kesetrum, nyampe anu toh, nyampe son dan sebagainya. Apa boleh? Ngopel, kepleset, ketiban mikro, bener? Ketiban mikro saat lemari ini kan ketiban sarung. Nah, ketiban sarung saat lemari ini bisa bawah. Kecemplung jempol, jadi marbot itu resikonya banyak, atau dengan pernah lihat mungkin ada yang di video yang beredar, ada imam sholat, kemudian beliaunya sujud, nggak bangun lagi, ternyata beliau meninggal dunia. Pernah lihat videonya gitu? Itu kecelakaan kerja. Beliau berhak atas santunan karena beliau melaksanakan tugasnya mengalami resiko pada saat melakukan aktivitas pekerjaan. Nah, jadi kan saya bingung kan teman. Kamu dan kebanyakan di sini jadi apa Pak? Pedagang, petani, pedagang. Pedagang kali petani gitu. Risiko kerja petani apa Pak? Kena pacul, kena sabit, terus jatuh. Nah, bukan suka tanjakan ini. Pak kesabar petir kecelakaan kerja boleh? Di tempat saya Pak, saya seragam Pak, saya seragam. Di seragam itu banyak sekali petani yang memasang perangkap tikus-tikus di bagian tikus-tikus itu pakai kabel yang dialiri listrik itu Pak. Ini seminggu. Dan seringkali korbannya malah yang punya sawah sendiri. Jadi habis Jumat subuh pengen nengok tanamannya lupa karena sebelumnya belum dimatikan, malah justru banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Itu kecelakaan kerja. Karena namanya petani memang tugasnya ya ke sawah, nengok sawah, bersihin rumput dan sebagainya. Itu kecelakaan kerja. Nah, marbot kecelakaan kerja juga tadi itu kepleset pada saat ngepel, kesetrum, pas ngetel son, kemudian keburukan dan sebagainya, atau perjalanan dari rumah menuju masjid, kan marbot tidak selalu posisinya di sebelah masjid. Mungkin rumahnya jauh. Dia berangkat dari rumah menuju masjid terjadi risiko, kemudian dia naik motor jatuh, naik sepeda jatuh, itu kecelakaan kerja. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika ada petani ke sawah misalnya lagi macul, kakinya kena pacul luka parah, dibawa ke rumah sakit. Lagi kan butuh biaya perawatan pengobatan. Pertanyaannya siapa yang membiayai ini? Keluarga. Siapa yang membiayai? Keluarga. Atau ketika ada marbot yang meninggal dunia, Pak Kiai, Pak Imam meninggal dunia, muazin yang biasa azan mengingatkan sholat 5 waktu meninggal dunia, apakah masjid bersedia memberikan santunan? Belum ada. Belum. Karena apa lagi? Mungkin perwakilan keluarga duka ketika menyampaikan sambutan, Bapak Ibu kami tidak butuh apa-apa, kami butuh doakan saja semoga almarhumah diterima di sisi Allah. Bahasanya kata niku nggih. Tapi kenapa ada kalau saya lihat kalau saya ada panci besar ditutupi taplak, gitu. Orang berkasnya masukin uang ikut berduka cita. Kira-kira uang itu digunakan untuk apa? Oke, berangkat dari kirim doa. Padahal kalau di Jawa itu orang meninggal dunia biayanya sangat besar gitu. Karena nanti ada 7 hari, ada 40 hari, 100 hari, 1000 hari, nanti 1000 hari pertama, kedua, ketiga butuh biaya untuk pengurusan jenazah dan sebagainya. Nah, disitulah kemudian pemerintah hadir lewat tugas kerjaan mencoba bahwasanya ekosistem keagamaan dalam hal ini bagian meskipun mereka pekerja yang punya risiko kerja. Ketika mereka melakukan aktivitas, ada risiko yang mungkin muncul, namanya risiko kerja, apalagi risiko kematian.
Kita semua umat muslimin pasti punya keyakinan setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Cuman kita nggak tahu kapannya. Yang daftar di tempat kami Pak, saya sebelumnya di Tegal Pak, di Tegal, di Kudus, hampir 8 tahun di luar Jawa gitu. Di tempat kami yang saya alami, rekor tercepat kami daftar meninggal dunia itu 7 jam. Jadi pada saat saya di Tegal itu ada nelayan, jadi saya sosialisasi di pelabuhan. Habis asar itu kami sosialisasi. Jam 4 itu yang bersangkutan daftar Pak. Daftar sebagai peserta kami, daftar kemudian bayar di situ juga. Nelayan ceritanya jam 11 malam kami dapat laporan Pak, salah satu nelayan yang daftar tadi sore malam ini meninggal jam 11. Jadi beliau kena angin duduk katanya. Jadi kalau orang sana mungkin nyebut jantung angin duduk dan tapi laporan kami angin duduk. Beliau dapat santunan Pak, ahli warisnya dapat santunan. Karena di tempat kami begitu daftar bayar dan setelah itu dihitung. Nah sekarang kita bicara tentang jaminan kecelakaan kerja, melindungi pekerja yang kena risiko pada saat melakukan aktivitas. Imam masjid dan risikonya ketika berangkat dari rumah menuju masjid kemudian pulang kembali ke rumah, terjadi risiko itu masih di situ. Takbir masjid juga demikian. Panjenengan datang ke sini atas undangan dari pengurus kecamatan DMI. Apa tadi kalau terjadi risiko itu kecelakaan kerja. Karena yang ada di sini mesti takbir masjid semua, dan datang ke sini karena diundang sebagai takmir masjid kecamatan Ambarawa. Kalau terjadi risiko itu kecelakaan kerja. Nah, apa yang didapat oleh peserta kami yang mengalami kecelakaan kerja? Yang pertama, tentu saja butuh biaya perawatan pengobatan. Nah, perawatan pengobatan di tempat kami tanggung itu standarnya. Kami tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak ada. Kami itu rumah sakit negeri kelas 1 dan sampai sembuh. Jadi kami tidak ada batasannya berapa biaya perawatan pengobatannya, tidak ada. Karena itu resiko kerja. Jadi perawatan pengobatan standar rumah sakit negeri kelas 1 sampai sembuh. Itu yang pertama. Yang kedua, di luar itu, karena lokasinya di Kecamatan Ambarawa, mungkin ke RSUD Ambarawa kan agak jauh ya, butuh transportasi. Transportasinya pun kami tanggung. Karena namanya kecelakaan kerja itu punya hak atas biaya transportasi, biaya dari tempat kejadian kecelakaan sampai tempat perawatan pengobatan. Contoh ya, saya kasih contoh yang paling gampang di sini. Ada marbot masjid Baitur Rahman misalnya, apa lagi? Baitur Rahman, pas tempat itu kepleset, kemudian kepalanya kena jatuh di lantai, berdarah, dibawalah ke RSUD Ambarawa misalnya. Dari sini ke RSUD Ambarawa, transportnya sudah kami tanggung. Monggo pakai apa saja boleh. Tadi saya di sini ada angkot warna biru, pakai angkot itu pun boleh. Ibaratnya nanti kita penggantian untuk uang bahan bakarnya. Atau kalau desa punya mobil operasional desa, pakai mobil desa pun boleh. Kalau pas kebetulan ada ambulans, pakai ambulans boleh. Kalau perawatan pengobatan sampai sembuh kita tanggung di sananya. Kalau untuk transportnya, kalau darat menggunakan transportasi darat, kita tanggung maksimal 5 juta. Transportnya tok sudah kita tanggung. Perawatan pengobatan sampai sembuh. Kemudian kalau yang bersangkutan dirawat di rumah sakit, tentu saja kan yang bersangkutan masih butuh biaya hidup untuk keluarganya. Kami berikan yang namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Jadi kayak kami ganti penghasilannya maksudnya seperti itu. Karena kamu udah contoh gitu kan ya. Si Marduk tadi dirawat di rumah sakit 2 bulan. 2 bulan tadi kan keluarganya tetap butuh untuk biaya hidup. Kami ganti namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Jadi dapat transportasi yang maksimal 5 juta, perawatan pengobatan sampai sembuh. Kemudian yang bersangkutan juga dapat santunan sementara tidak mampu bekerja. Jadi berupa penghasilan, berupa penggantian gaji. Lupa, marbot kan nggak punya gaji Pak. Marbot kan nggak punya upah. Kan mereka nggak punya gaji. Nah ketentuan di tempat kami seolah-olah
Untuk sebutannya makro dan sebagainya itu di tempat kami namanya pekerja informal, pekerja perorangan informal seperti itu, termasuk petani, pedagang dan sebagainya, itu sebutannya peserta informal. Peserta kalau istilah di tempat kami bukan penerima upah namanya, karena kan mereka tidak terima upah. Tapi untuk ke tempat kami seolah-olah mereka punya penghasilan sebesar 1 juta. Jadi ketika beliau dirawat di rumah sakit 1 bulan, maka juga akan mendapatkan STMB 1 juta. Jadi transport kita tanggung, pelayanan tadi merupakan pengobatan standar rumah sakit dari kelas 1 sampai sembuh, STMB-nya atau santunan tidak mampu bekerjanya juga kita berikan. Sampai kapan? Sampai dokter menyatakan sembuh bisa beraktivitas kerja kembali. Jadi juga tidak ada batasannya berapa lama. Yang penting dokter menyatakan sembuh, ya sejak itu berhenti. Perawatan pengobatannya berhenti dan sebagainya. Sampai sini pagi lanjut. Yang namanya kecelakaan kerja, akibat terfatal atau risiko terfatal dari kecelakaan kerja adalah korban meninggal dunia. Nah, ketika korban meninggal dunia di tempat kami akan mendapatkan santunan sebesar 48 bulan penghasilan. Ingat tadi Marco seolah-olah punya 1 bulan 1 juta. Berarti 48 kali 1 juta. 48 juta. Ditambah biaya pemakaman 10 juta, berarti 48 tambah 10, 58. Ditambah santunan berkala 12 juta, berarti 70. 58 tambah 12, 70. Dan 2 orang anaknya kami berikan beasiswa dari TK sampai kuliah. Total beasiswanya 174 juta. Itu kecelakaan kerja penjelasannya seperti itu. Jadi kalau ekosistem masjid, keagamaan, maupun kecelakaan kerja. Imam kecelakaan kerjanya apa ya seperti tadi? Misalnya pada saat imam ini berangkat dari rumah, lokasi masjid dan sebagainya. Muazzin kecelakaannya bagaimana? Ya berangkat dari rumah, di masjid, menyiapkan sound, azan dan sebagainya. Kalau terjadi risiko itu kecelakaan. Termasuk meninggal di masjid di sana. Seperti itu. Itu kecelakaan kita seperti itu. Program yang pertama namanya kecelakaan kerja. Program yang kedua namanya jaminan kematian. Tadi kan saya sampaikan minimal resiko dari pekerja informal, pekerja perorangan itu yang namanya jaminan kematian. Karena setiap dari kita pasti akan meninggal, cuma nggak tahu kapannya. Oke. Nah, jaminan kematian ini penjelasannya ada peserta kami yang meninggal dunia oleh sebab apapun di luar kecelakaan kerja. Pokoknya dia meninggal, tapi bukan karena kecelakaan kerja. Contohnya apa Pak? Meninggal karena waktunya meninggal, oke. Nah, itu apa? Itu takdir. Meninggal karena sakit, kena jantung, kena stroke dan sebagainya, atau mungkin jatuh tapi bukan pada saat melakukan pekerjaan, dia jatuh di rumah misalnya meninggal, itu meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Kalau meninggal bukan karena kecelakaan kerja untuk peserta informal dia dapatnya, kalau dia kurang dari 3 bulan menjadi peserta kami, itu dapatnya biaya pemakaman 10 juta. Tapi kalau yang bersangkutan sudah lebih dari 3 bulan menjadi peserta kami, dapatnya 42 juta. Oleh sebab apapun di luar kecelakaan kerja, intinya seperti itu. Jadi kalau peserta kami meninggal, mesti dapat santunan. Tinggal kita nanti lihat apakah meninggalnya karena kecelakaan kerja ataukah bukan karena kecelakaan kerja. Intinya seperti itu. Kalau kecelakaan kerja kita tanggung perawatan pengobatan dan sebagainya. Dari 2 program ini, iurannya berapa per bulan per orang? Iuran per bulan per orangnya itu harusnya 16.800 sebulan. Oke, jadi iurannya per orang itu 16.800. Tetapi pemerintah sedang ada namanya relaksasi iuran. 16.800 yang tadinya untuk 1 bulan, sekarang bisa untuk 2 bulan sampai dengan Desember. Jadi kalau dihitung-hitung 1 bulan hanya 6
8.400 itu melindungi seperti itu untuk panjenengan semua. Dan ini tadi Pak E sudah mendikau di MUI pun sudah mengeluarkan fatwa bahwasanya dana-dana yang dikelola oleh masjid bisa untuk membiayai iuran takmir masjid itu, karena dia ini kan punya prinsip tadi memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjidnya. Saatnya panjenengan selaku takmir masjid itu dimakmurkan oleh masjid. Makanya tadi saya tanya, ketika ada makmur meninggal dunia, khotibnya meninggal dunia, apakah sudah ada santunan kepada beliau-beliaunya? Padahal beliaunya sudah memakmurkan masjid. Masjid sudah banyak jemaahnya. Pengajian pun selalu penuh. Tiap Jumat pun anak-anak yang dulu mungkin malas Jumatan sekarang dengan adanya Jumat Barokah dan sebagainya, anak-anak sudah banyak yang datang ke masjid. Meskipun mungkin cepat-cepatan Bu Assalamualaikum langsung lari tapi itu bagian dari mendidik anak, nggak apa-apa. Nah makanya kemudian bagaimana kemudian pekerja-pekerja penggiat masjid itu dimakmurkan, salah satunya dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Itu untuk yang warga masjid dan sebagainya yang informal. Kalau panjenengan itu pengurus DMI misalnya atau pengurus orang yang bekerja pada sebuah lembaga, kepesertaannya disebutnya kepesertaan formal. Kalau tadi kan informal yang marbot, petani, pedagang dan sebagainya, iurannya 8.400, perlindungannya seperti itu namanya pekerja informal. Tapi kalau orang yang bekerja pada perusahaan, pada lembaga atau ngapunten, panjenengan ada yang jadi Pak RT, Pak RW? Ada? Pak RT, Pak RW, perangkat desa, atau mungkin panjenengan yang kerja di perusahaan, itu namanya pekerja formal. RT RW di Kabupaten Semarang itu semuanya sudah dilindungi. RT RW, perangkat desa, Pak Kades, BPD itu sudah dilindungi. Termasuk Satrinmas sudah. Ini oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau formal seperti itu, pertama perlindungannya sama, minimal 2 program tadi, kecelakaan kerja dan kematian. Tapi khusus kecelakaan kerja meninggal dunia agak berbeda, karena kalau tadi yang marbot tadi dengan penghasilan seolah-olah punya penghasilan 1 juta, tapi kalau yang tadi pengurus dan sebagainya seolah-olah punya penghasilan 2 juta. Makanya ketika beliaunya meninggal dunia karena kecelakaan kerja itu jawabannya berbeda. Karena rumusnya sebenarnya 48 kali penghasilan. Kalau tadi penghasilannya seolah-olah 2 juta, makanya 48 kali 2 juta, ketemunya 96. Ditambah 10 juta pemakaman berarti 100 ditambah 12 juta santunan berkala berarti 118 juta, ditambah 2 anak dapat beasiswa dari TK sampai kuliah totalnya 174 juta. Beasiswanya saja totalnya sudah 174 juta. Nah, kalau khusus yang formal dengan 2 program tadi, iurannya tidak 8.400 tapi 10.800 kalau yang pengurus-pengurus tadi karena masuk sebagai pekerja formal. Tapi kalau meninggal dunia dapatnya sama 42 juta. Nah, sekarang didengar, monggo mulai dipikir-pikir, mulai dianalisa. Oh iya ya, saya sehari aja 1 bungkus rokok sudah 25.000 cuma sehari rokok. Ini 8.400 sampai 10.800 untuk 1 bulan. Dan itu pun bisa dibiayai dengan dana kelolaan dari masjid tadi. Nah itu saatnya panjenengan dimakmurkan, karena panjenengan sebagai pekerja secara keagamaan dengan tanda kutip sudah bekerja dengan punya resiko kerja, tapi selama ini belum dilindungi. Makanya kemudian ketika kami bersama dengan DMI, pengurus-pengurus DMI kecamatan itu berbeda bidang kami. Mulai dari tuntang, pertama kali rumah, kali umum, kemudian tuntang, bergas, ambarawan, bisa berlanjut kemana lagi. Seperti itu, pajak sebagai, seperti itu Bapak sekalian untuk perlindungan kecelakaan kerja dan kematian. Ada satu lagi program yang panjenengan juga bisa ikuti, namanya program jaminan hari tua. Itu semacam tabungan. Kalau untuk marbot dan informal lainnya, dengan cukup nambah 20.000.
Jadi yang tadinya program itu 8.400 tinggal ditambah 20.000. Jadi 28.400. Oke. Sekarang ini Pak, kau dadak bayar tahun ini, kau dadak ada iurannya. Sekarang kita hitung-hitungan lagi, hitung-hitungan. Namun ini NU ya? Iya, NU. Itu biasanya ada canceling gitu kan? Nah, kita bahkan ada canceling Pak. Setiap rumah untuk kita sebut itu disediakan canceling sama benar. Kira-kira kan tadi saya sampaikan, kalau meninggal dunia itu dapat 42 juta. Meninggal bukan karena kecelakaan kuda gitu. Kira-kira dengan nabung di cancelingan tadi, setiap bulan nggak usah nabung 8.400 lagi, nabung yang full saja. 16.800 nabung setiap bulan. Oke, tidak boleh kurang, tidak boleh dilebihkan meskipun panjenengan punya uang. Pokoknya nabungnya setiap bulan 16.800 terus setiap bulan nggak boleh bolong istilahnya. Kira-kira butuh berapa tahun dapat 42 juta? Itu hitungan gampang kita ada. Saya itu kan ya 16 juta 1 tahun berarti kali 12 baru dapat 200 ribuan. Jadi 16.800 selama